WhatsApp. Stop senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat yang berbahagia. Apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Perkenalkan, gua Tople dan selamat datang di Hari Apa Sekarang. Ya, hari apa sekarang? Jadi ini perlu sedikit gue jelasin lagi ya, bahwa ini adalah segmen atau sesi, ya kalian bisa bilang ini apalah pokoknya. Ini segmen atau konten gitu ya, yang gue sendiri itu terinspirasi dari keingintahuan gue, kepekaan gue terhadap peristiwa ataupun sejarah-sejarah yang pernah ada gitu. Ya yang pernah ada lah, masa iya yang belum ada. Udah gua cari tahu kan gak mungkin juga. Soalnya gua bukan ini, apa tuh namanya? Cenayang. Oke, dikarenakan kemarin itu bertepatan di 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, rasanya sangat disayangkan banget gitu buat gua kalau nggak membahas ini, karena banyak peristiwa-peristiwa atau sejarah ya yang belum kita ketahui gitu. Kita belum tahu sejarah Rasul gitu, atau mungkin kita udah tahu terus lupa gitu. Nah maka dari itu gue mencoba untuk sedikit mengulas beberapa peristiwa atau sejarah atau hal apapun lah yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya disclaimer ya, di sini gue bukan merasa yang paling tahu sejarah Nabi gitu, bukan ya pokoknya bukan yang paling pintar sejarah gitu, karena gue pun masih belajar dan ya kita sama-sama belajar bareng aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti di pembahasan kali ini ada yang kurang bisa kalian tambahin, dan misalkan ada yang lebih bisa kalian kurangin, ya kira-kira begitulah. So tanpa banyak bacot lagi, jangan salfok sama kamu gue yang biasa aja. Siapin kopi kalian bagi kalian yang ngopi, dan mari kita mulai. Oke, sebelumnya mungkin kita tawasul dulu ya buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, biar kita itu biar kita itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau gitu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatihah. Amin. Sebelum kita bahas soal kelahiran Nabi ya, mungkin ini gue pengen ngasih tahu sedikit, tapi dari kalian juga pasti udah banyak yang tahu sih, tentang sebuah konsep gitu, sebuah konsep bahwa Nur Nabi Muhammad itu udah diciptain lebih dulu gitu, jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta ini dan seisinya, bahkan ya pokoknya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam gitu. Jadi Nur Nabi Muhammad itu udah lebih dahulu diciptakan gitu. Nah walaupun konsep ini gitu ada beberapa yang nggak percaya gitu akan konsep ini, tapi gue termasuk salah satu yang mempercayai konsep Nur Nabi Muhammad ini, karena menurut gue ini, selain gue dapat pelajaran ini dari guru-guru gue, menurut gue ini juga sangat logis gitu. Kenapa logisnya? Jadi kalau dianalogikan, misalkan kita mau bikin apa sih, cerita gitu ya, cerita tentang seseorang, misalkan lu mau bikin tokoh nih, siapa namanya, misalkan Acep gitu katakanlah, dia superhero nih, ya otomatis lu juga harus bikin dunia si Acep ini, lu bikin orang-orang
untuk apa namanya, kalau di film itu namanya figuran dan segala macam gitu. Nah, Allah pun ketika menciptakan Nur Nabi Muhammad ini, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, ya ini menciptakan alam semesta dan seisinya, menciptakan langit, bumi, matahari, semuanya, termasuk kita semua yang ada di sini itu diciptakan karena Nabi Muhammad itu gitu. Termasuk ini kameramen yang gak jelas juga ini diciptakan itu ya cuma semata-mata untuk Nur Nabi Muhammad ini gitu. Tapi ada sedikit cerita nih, ada sebuah kejanggalan ya dari malaikat ketika Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad ini. Ini ada sih di Maulid Diba gitu. Kalau yang tahu Maulid gitu, ada Maulid itu kan banyak ya, ada Simtuduror, Berjanji, dan yang lain-lain. Tapi ini ada di Diba ini. Gue mungkin bacain sedikit ya. Nggak tahu ini gue bakal berapa lama video ini. Yang penting gue ngebacot aja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kila wa Adam qala Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Nah, jadi ini sebuah percakapan ya, sebuah percakapan antara malaikat, kalau Gus Baha bilangnya panitia penciptaan alam semesta dan seisinya gitu. Jadi malaikat itu nanya nih ke Gusti Allah tuh, kilau Adam gitu katanya. Jadi malaikat nanya ke Gusti Allah, apakah Nur ini Nabi Adam gitu. Nah, terus dijawab qala Adamu bihi unilu alal marotib. Nah, terus Gusti Allah itu jawab, dengan Nur ini aku anugerahkan martabat yang tinggi kepada Adam gitu katanya. Nah, terus disambung lagi, kila huwa Nuh gitu. Nanya lagi nih malaikat nih, apakah itu Nuh gitu ya Allah. Nah, terus dijawab lagi, qala Nuhun bihi yang ju minal ghoroqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqorib. Nah, terus Allah jawab, dengan Nur ini Nuh selamat dari tenggelam dan binasalah keluarga dan kerabatnya yang menentang. Masih nanya lagi nih malaikat nih, katanya kila huwa Ibrahim. Nah, apakah itu Ibrahim katanya gitu. Terus dijawab qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubaidil asnami wal kawakib. Nah, terus Gusti Allah jawab lagi, dengan Nur ini Ibrahim mampu menyampaikan hujahnya kepada penyembah berhala dan binatang-binatang. Nah, terus masih kepo lagi nih malaikat nih, masih nanya kila wa Musa gitu. Apa itu Musa gitu? Masih nanya ini, masih kepo. Terus dijawab qala Musa akhuhu walakin hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Nah, kata Gusti Allah nih, Musa itu saudaranya, tapi Nur ini adalah kekasihku, dan Musa adalah penerima firmanku, dan Musa adalah penerima firman Allah yang bicara secara langsung. Belum selesai sampai situ, masih nanya lagi nih malaikat, katanya qila huwa Isa, katanya gitu. Apa Nur itu Isa gitu. Ini saking keponya nih, masih nanya terus gitu ya, kalau bahasa kita gitu kepo. Nah, terus dijawab qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Nah, kata Gusti Allah, jawab lagi nih, dengan Nur ini Isa membawa kabar gembira dan jarak antara dia dan kenabiannya sangat dekat, bagaikan mata dan alis. Nah, terus akhirnya malaikat nyerah katanya, kila faman hazal habibul karim alladzi albastahu khulaqal waqar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar wa nasyarta ala ra'sihil asaib qala huwa nabiyyu bistakharrajtuhu min Lu'ayy bin Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jaddu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Nah, terus akhirnya malaikat nyerah kan katanya. Akhirnya beliau nanya, jadi siapa gitu kekasih nan mulia yang telah engkau hiasi dengan keagungan, engkau anugerahi dengan mahkota kehebatan dan kemegahan, serta engkau kibarkan panji-panji di atas kepemimpinannya gitu kan ya. Dan Gusti Allah menjawab, dialah seorang nabi yang akan aku pilih dari keturunan Lu'ayy bin Ghalib,
yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dan diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Thalib. Nah, itu jadi sedikit kisah yang ada di Maulid Diba ya, tentang Nur Nabi Muhammad yang tadi di awal gue bilang itu. Oke, lanjut mungkin masuk soal kelahiran Nabi Muhammad ya. Nah, sebelumnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad, bukan sebelum sih, tapi sebelum dan sesudah itu ada peristiwa-peristiwa yang nggak bisa kita duga gitu. Tapi sebelumnya ini gue boleh ngerokok dulu gak sih? Kenapa susah sabar lah. Sekarang lah ngerokoknya lah, biar enjoy anjir. Gitu aja tuh. Nah, iya yang kecilan. Calon ribet ya. Nah, kalau misalkan tadi gue ngambilnya itu dari apa namanya Maulid Diba, nah referensi yang sekarang nih gue ambil dari NU Online. Jadi kalian bisa nyari tuh di internet NU Online, eh, dengan referensi-referensi soal kelahiran Nabi Muhammad itu. Karena misalkan kalau di kitab atau ya kitab atau buku-buku gitu kan agak sulit ya, tapi kalau misalkan di website gitu kalian bisa langsung klik cari NU Online gitu, sejarah kelahiran Nabi itu pasti langsung muncul gitu. Jadi gua ambil dari situ, bukan gue juga sih yang ambil sebenarnya, ada timnya. Oke, jadi ada eh, kejadian sebelum dan sudah kelahiran Nabi ya. Nih, dari NU Online nih, diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, yaitu ibunda Nabi Muhammad. Nah, jadi di sini kita bisa bayangin gitu ya, bisa bayangin ketika Rasulullah SAW itu lahir, yang tadi gue bilang tuh pintu-pintu surga dibuka lebar, itu pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi gitu. Bisa nggak sih lu ngebayangin coba situasi itu coba, bintang-bintang bersinar terang gitu, burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah, di rumahnya Sayyidah Aminah ini, di ibunya Rasulullah ini. Nah, terus sementara setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Aras bergetar hebat. Seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Eh, Api abadi yang disembah umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhaira roboh. Dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Itulah hal luar biasa dan ajaib sebelum dan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini gue dapet dari NU Online. Jadi ini gambaran ya ketika Nabi Muhammad itu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad itu lahir gitu tepatnya. Ada kejadian ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sangat apa ya, ini di luar apa sih namanya, mind blowing lah, bisa dibilang mind blowing. Ini nggak terduga gitu, dan gue juga nggak bisa ngebayangin gitu gimana dahsyatnya ketika kelahiran Nabi Muhammad ini gitu. Dan tadi dibilang juga bahwa Ka'bah juga ikut bergetar ya selama 3 hari karena saking bahagianya gitu menyambut kelahiran Nabi gitu. Ya luar biasa banget ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, oke. Terus mungkin setelah keajaiban-keajaiban atau kejadian-kejadian tadi itu apa namanya sesudah dan sebelum Nabi lahir, mungkin di sini gue mau membahas tentang kelahiran nabinya nih. Jadi eh, di sini dikatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang kapan Rasulullah SAW lahir.
Namun demikian, pendapat yang diketahui secara luas bahwa Rasulullah lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Imam Al-Kinani mensahihkan pendapat ini. Hal ini didasarkan pada riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas. Ini enggak gua sebutin hadisnya, langsung artinya aja nih gue bacain. Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Imam Ibnu Hisham juz 1 halaman 183. Nah, ini Imam Ibnu Hisham ini bukan gitu ngomongnya gua. Nah, ini ada bukunya ya, Imam Ibnu Hisham ini ada bukunya mengenai Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad gitu. Ngomong aja ngomong. Kelahiran, sejarah kelahiran. Enggak, kalau di buku ini bukan sejarah kelahiran, emang Sirah Nabawiyah. 1 menit di sini kan? Nah, jadi itu tadi ya yang disohhikan gitu atau yang masyhur di kalangan para ulama bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu ya tadi 12 Rabiul Awal di tahun Gajah gitu, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, ini ntar di sini juga dijelasin nih, gue lanjutin aja dah. Riwayat di atas diperkuat dengan perkataan Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu yang didapatkan dari kakeknya. Gitu. Katanya, aku dan Rasulullah dilahirkan pada tahun Gajah. Dalam riwayat lain ada juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan. Riwayat ini dikemukakan oleh Uqbah bin Mukarram yang mengatakan Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 di malam hari yang tenang bulan Ramadan. Nah, menurut Imam Az-Zahabi, riwayat di atas merupakan hadis sahih, hadis yang gugur dan tidak bisa dijadikan sandaran. Di sisi lain, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak dilahirkan di tahun Gajah. Tepatnya beliau dilahirkan sebelum tahun Gajah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Sholih dari Sayyidina Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah SAW dilahirkan sebelum tahun Gajah, sekitar 15 tahun sebelumnya. Jadi ya itu tadi ya, perbedaan-perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir di bulan Ramadan gitu dan sebagainya. Kalian nanti bisa baca-baca sendiri juga dah di websitenya NU Online. Nah, terus gue lanjutin ini. Imam Az-Zahabi mengomentari riwayat ini dengan sangat keras. Dia mengatakan qad taqaddama ma yubayyinu kadzaba hazaba al-qaul an Ibni Abbas bi isnad sahih. Sungguh telah ditemukan sebelumnya riwayat yang menjelaskan kebohongan perkataan ini, yaitu riwayat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Nah, jadi itu ya tadi Imam Az-Zahabi itu mengomentari riwayat yang tadi itu dengan sangat keras, bahwasanya kata beliau sungguh telah ditemukan sebelumnya riwayat yang menjelaskan kebohongan perkataan ini. Jadi beliau tuh bilang bahwa ini tuh kebohongan gitu karena riwayat yang sanadnya sahih itu nggak begitu ngejelasinnya gitu. Nah, di sini juga jelasin nih, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Riwayat itu menjadi bukti lemahnya riwayat yang menyatakan Rasulullah lahir 15 tahun sebelum tahun Gajah gitu. Jadi ya itu tadi seperti yang gue bilang bahwasanya hadis yang sahih atau yang udah masyhur di kalangan para ulama itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Anjing, itu gue udah kayak pengajian kayak gini anjir. Gak apa-apa lah. Nah, mungkin itu sedikit ya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ntar mungkin di sesi berikut kita sambung lagi lah. Soalnya kalau bahas riwayat Nabi Muhammad gitu luas coy. Nggak bisa kita cuman 15 menit 30 menit. Ya harus sering-sering gitu.
karena banyak riwayat gitu, banyak juga sumber-sumber, banyak referensi gitu kan ya. Ini yang gua dapetin yang pernah gue pelajari aja gitu dari guru-guru gua gitu kan ya, dan sedikit gua ambil dari referensi-referensi di website NU online, bahkan semuanya sih ini dari NU online, makanya kalian bisa lihat sendiri ntar mengenai perihal pemberian nama Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang dicatat Imam Ibnu Hisham dalam Asirah Nabawiyah dikatakan, sesungguhnya Sayyidah Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah SAW, menceritakan bahwa beliau didatangi seseorang malaikat ketika mengandung Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Nah, ketika dia lahir ke dunia ini, ucapkanlah, aku memohon perlindungan untuknya pada Yang Maha Esa dari keburukan setiap orang-orang yang hasut. Kemudian namai dia dengan nama Muhammad. Nah, ini di Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham ada nih, dijelasin nih. Bahwasanya katanya ketika Sayyidah Aminah atau ibunda Rasulullah SAW mengandung itu didatengin malaikat, dan itu tadi perintah untuk memberi nama Muhammad tersebut. Jadi singkat cerita, pokoknya setelah Nabi Muhammad sampai pada Sayyidah Aminah dan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, menurut pendapat yang masyhur. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa di hari Senin. Rasulullah menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana wahyu diturunkan kepadaku. Nah, jadi di sini jelas ya, walaupun banyak perbedaan pendapat gitu tentang kelahiran Nabi Muhammad, tapi gue tekankan lagi sekali lagi, yang paling sahih itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi makanya kemarin tanggal 12 Rabiul Awal itu kita memperingati Maulid atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin untuk apa namanya ya, sejarah-sejarah lainnya gitu bisa kita bahas di sesi lain dah. Udah capek gue udah. Udah capek. Siapa yang mau guys? Ada pernyataan. Iya. Tuh gue bikin-bikin kayak gini aja belum tentu nonton lu. Nonton makanya subscribe. Tapi nggak apa-apa sih lu nggak nonton juga, yang penting ini bisa bermanfaat ya buat yang nonton gitu ya. Yang mau nonton, yang mau nonton ada 5 orang, ya udah berarti mudah-mudahan bermanfaat buat 5 orang itu. Mau yang nonton ada 10 orang, mudah-mudahan bermanfaat buat 10 orang itu. Mau yang nonton ada 24 juta juga, ya mudah-mudahan bermanfaat buat 24 juta orang itu. Harapannya yang mana? Ya yang mana aja sih, yang penting bisa bermanfaat buat semuanya. Terus ya dolar biru lah tolonglah. Dolar hijau lah tolonglah. Nye. Habis sudah. Ya udah ya, mungkin sekian ya pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau kagak danta, nggak jelas, mohon maaf. Setidaknya ini biar kita aware aja gitu ya. Jadi gue sekali lagi pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau gue ada kesalahan gitu. Pasti ada sih kesalahan, karena manusia kan tempatnya salah, apalagi cowok gitu. Udah manusia cowok ya, lu udah pasti salah lu. Selalu disalahkan. Iya. Jadi ya itu tadi gue bilang, sekali lagi mohon maaf. Mungkin kedepannya gue bakal lebih bagus lagi lah. Ya karena ini juga baru awal-awal gue bikin konten ya. Kalau nggak jelas ya mohon maaf, ntar kedepannya mah sama aja nggak jelas juga. Mungkin Ya. jelas ada support kali ya. Iya mungkin bakal lebih jelasnya kalau dolar hijau udah cair sih. Jadi tolong ya. Awalnya subscribe. Udah lah. Udah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.